Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri, Syukrina Anissa, dan rekan saya, Sarmila Jamal, akan mempresentasikan hasil artikel kami yang berjudul Kendala dan Solusi Pembelajaran Daring di Masa Pandemi COVID-19, yang akan dipresentasikan oleh rekan saya, Sarmila Jamal. Dipersilahkan. Pendahuluan. Di Indonesia, pemerintahan menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau dimaksud dengan PPKM untuk upaya memutus mata rantai penyebaran virus tersebut dan untuk membasmi rantai penyebaran COVID, pemerintah telah memberikan upaya semaksimal mungkin, salah satunya membuat aturan dengan agar tidak terjadinya berkerumunan, pembatasan sosial, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan, serta selalu menjaga kebersihan. Nah, pada dunia pendidikan, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk pendidikan di masa pandemi. Salah satunya, memberi aktivitas tatap muka bagi seluruh lembaga pendidikan. Pendidikan merupakan keseluruhan di mana seseorang mengembangkan kemampuan, sikap, dan bentuk-bentuk tingkah laku yang bernilai positif. Hal ini tentunya berdampak besar bagi perkembangan pendidikan anak yang saat ini dituntut untuk belajar mandiri atau belajar online daring. Pembelajaran daring merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara guru dan siswa, namun menggunakan platform atau aplikasi digital dengan menggunakan jaringan internet seperti WhatsApp, Telegram, Zoom Meeting, Google Meet, Ruang Guru, dan aplikasi lainnya sesuai arahan Kemendikbud harus dapat berkoordinasi dengan guru mata pelajaran, memberikan edukasi kepada siswa untuk menjaga kesehatan di rumah, dan lain sebagainya. Berkaitan dengan pembelajaran daring adalah alternatif yang dilakukan dalam permasalahan pembelajaran pada COVID-19. Berbagai kemudahan dalam pembelajaran ini tidak lepas dari banyaknya kesulitan. Seperti halnya peran orang tua sangat penting agar peserta didik tetap semangat dan tidak merasa tertekan, bahkan proses pembelajaran di rumah tetap menyenangkan walaupun banyak kendala yang dirasakan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu mengumpulkan dan mengeksplorasi berbagai pustaka jurnal penelitian dan artikel di jurnal menggunakan platform seperti Google Scholar dan Google Cendekia. Selanjutnya, sumber data yang didapat yaitu terdiri atas artikel dari jurnal nasional dan artikel dari jurnal internasional. Sumber data ini adalah yang memuat berbagai informasi mengenai kendala yang terjadi saat pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Penelitian ini dilakukan dengan mengidentifikasi permasalahan yang menjadi kendala saat pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 ini. Dan juga diharapkan mendapatkan solusi agar permasalahan dalam kendalaan pembelajaran COVID-19 ini. Selanjutnya. Nah, kendala dalam pembelajaran daring di masa pandemi itu yaitu pembelajaran secara daring tentunya memiliki kendala karena sebagian besar guru dan peserta didik sebelumnya melakukan pembelajaran secara tatap muka. Beberapa kendala dalam pembelajaran daring ini tidak hanya dirasakan oleh guru dan peserta didik saja, tetapi orang tua peserta didik juga ikut merasakan kesulitan dalam membimbing peserta didik dalam pembelajaran daring ini. Kurangnya pengetahuan masyarakat serta perbedaan pengetahuan mengenai kemajuan teknologi menjadikan perbedaan dalam proses pembelajaran daring di kalangan masyarakat. Permasalahan tidak hanya dalam teknologi saja, banyak permasalahan yang timbul sebagaimana dalam kendala dalam pembelajaran daring di masa pandemi ini. Selanjutnya. Nah, kendala dalam pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 itu dapat ditemukan di antaranya yang pertama, lokasi rumah yang tidak terjangkau jaringan internet. Selanjutnya, kuota internet yang mahal. Yang ketiga, kurangnya pemahaman orang tua mengenai IT atau penggunaan IT. Yang keempat, orang tua tidak memahami materi sehingga merasa kesulitan dalam mendampingi peserta didik atau anak dalam proses pembelajaran.
Yang selanjutnya, media yang digunakan guru dominan membuat peserta didik merasa bosan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, tidak adanya handphone oleh peserta didik. Dan yang terakhir, orang tua yang sibuk bekerja sehingga tidak dapat mendampingi peserta didik dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, solusi pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Yang pertama, bagi guru untuk meminimalisir hambatan kendala dalam pembelajaran daring, terdapat solusinya. Di antaranya, yang satu, guru hendaknya menyiapkan materi pembelajaran semenarik mungkin. Dua, keterbatasan penguasaan IT, guru dapat menggunakan platform sederhana seperti aplikasi WhatsApp, tetapi sedikit demi sedikit juga harus meningkatkan penguasaan IT-nya. Yang ketiga, peserta didik yang kurang peduli mengikuti pembelajaran daring dapat diatasi dengan proaktif, telepon atau video call peserta didik dan orang tuanya secara personal. Yang keempat, jika peserta didik yang kurang peduli tidak bisa diatasi dengan proaktif, guru juga bisa melakukan kunjungan ke rumah peserta didik tersebut. Selanjutnya, solusi permasalahan yang dihadapi orang tua, yaitu diantaranya dengan melakukan komunikasi lewat telepon atau video call dengan para orang tua untuk meluangkan waktu segera kembali ke rumah dari tempat kerja agar gadget bisa segera digunakan untuk anak untuk mengikuti pembelajaran. Memberitahu perkembangan peserta didik di rumah dalam belajar kepada guru wali kelas yang bersangkutan. Mampu memotivasi dan memberikan dukungan peserta didik agar tetap bersemangat belajar dan mengerjakan tugas yang diberikan guru, dan orang tua harus lebih ekstra lagi mendampingi anaknya melakukan pembelajaran di rumah. Kesimpulan, pelaksanaan pembelajaran daring merupakan pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19. Begitu banyak permasalahan dan kendala yang dialami guru, peserta didik, dan orang tua. Permasalahan diantaranya seperti kurangnya pemahaman informasi, penggunaan teknologi oleh siswa maupun orang tua, keterbatasan fasilitas pendukung dan akses jaringan internet. Pembelajaran menjadi membosankan dan membuat peserta didik tidak bersemangat dan bermalasan dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, perilaku yang menyimpang bagi peserta didik, hilangnya karakter peserta didik, kesulitan yang dialami untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik di saat pembelajaran di masa pandemi COVID-19, dan kurangnya interaksi langsung antara siswa dan guru, serta kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua dalam melindungi serta meluangkan waktu dalam membimbing peserta didik di dalam proses pembelajaran daring di rumah. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya, Sarmila Jamal. Itulah hasil presentasi kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.